Pengertian pengawasan dan pembinaan pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka penjabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pembiayaan. Tujuan pengawasan dan pembiayaan: yang pertama, kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelenggaraan atau penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank. Kedua, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. Ketiga, untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan data tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Keempat, kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. B. Pentingnya pengawasan pembiayaan. Secara umum, alasan pokok dari peraturan pentingnya pengawasan pembiayaan adalah: 1. Posisi penting perbankan dalam sistem keuangan. 2. Potensi terjadinya permasalahan sistemik akibat kegagalan usaha bank atau bank runs. Ketiga, sifat dari kegiatan usaha bank di mana hampir seluruh asetnya berbentuk alat likuid dan tingkat kewajiban finansial leverage yang sangat tinggi. Keempat, adanya situasi kemampuan nasabah untuk memonitor secara terus-menerus kinerja baik bank dan diikuti potensi terjadinya kecurangan atau moral hazard. Jadi pelaksanaan peraturan dan pengawasan perbankan dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan agar sistem perbankan dapat bermanfaat secara optimal bagi perekonomian dan melindungi kepentingan nasabah. C. Nilai-nilai yang dalam pengawasan bank syariah. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengawas bank syariah selain memenuhi prinsip-prinsip profesionalisme juga semestinya memiliki suatu keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi fight different conduct atau waskat. Menurut nilai-nilai Islami, unsur profesionalisme pengawas bank syariah terdiri dan sifat sidik atau jujur, tablik atau menyampaikan kebenaran, dan senantiasa membina, amanah, bertanggung jawab, dan fatonah, yaitu memiliki sifat, skill, dan pengetahuan yang mumpuni yang dapat disingkat sebagai STAF atau staff. Nilai-nilai Islami yang ada pada dasarnya mendorong stabilitas, akuntabilitas antara lain. Yang pertama, ma'iyatullah dan muraqabah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada dekat dengan kita dan mengawasi setiap tindak tanduk yang diberlakukan baik terlaksana maupun yang tersimpan di dalam hati. Yang kedua yaitu muhasabah, yaitu perlu mawas diri bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan Allah menilai pihak lain, namun perlu disadari bahwa amalan kita juga selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu mas'uliyah, atau setiap yang dilakukan akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Serta dengan hal itu pengawas dan pembina bank itu perlu bersikap hanif atau cenderung kepada kebenaran, serta aktivitas pengawasan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari kebenaran dan saling mengingatkan atau tabayun wa tausiyah. Kemaslahatan dari sistem yang diajarkan dalam syariah Islam semestinya dapat meningkatkan integritas pengawasan dan pembinaan bank syariah. Oleh karena itu, upaya formulasi secara singkat tentang etika pengawasan perbankan syariah perlu dikembangkan dengan baik. D. Teknik pengawasan. Yang pertama, metode pemantauan. Informasi dari luar bank syariah, yaitu diupayakan data dari laporan periodik usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kinerja, dan laporan keuangan. Laporan harus dikontrol melalui realisasi kerjanya, jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan. Kedua, informasi dari dalam bank syariah, yaitu penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya
dan tidak terjadi manipulasi. Ketiga, meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. Keempat, memberikan tanda-tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar. Kelima, periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terrealisasi. Dan yang terakhir, meneliti buku-buku pembantu ataupun tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman. Teknik yang kedua yaitu kunjungan pada peminjaman. Tujuan dari diadakannya kunjungan pada peminjaman adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan antara lain yang pertama, membuat laporan kegiatan peminjaman, dan yang kedua, laporan realisasi kerja bulanan, ketiga, laporan stok dan persediaan barang, yang keempat, laporan kegiatan investasi bulanan, kelima, laporan hutang piutang, keenam, laporan raca laba rugi per bulan, triwulan, dan semester, dan yang terakhir tingkat efektivitas pemakaian dana. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Yang pertama, self-dealing. Ini terjadi karena adanya interest tertentu dari penjabat pemberi pembiayaan terhadap permohonan yang diajukan nasabah. Yang kedua, unreality for income. Pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama, sehingga ambisi atau nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba melalui penerimaan dan pembiayaan sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian pembiayaan. Yang ketiga, compromise of principle. Pelanggaran prinsip-prinsip pembiayaan oleh pimpinan dengan menyetujui pemberian pembiayaan yang mengandung resiko potensial. Dan yang terakhir, incomplete information. Terbatasnya informasi merupakan salah satu penyebab kesalahan dalam kebijakan pemberian pembiayaan. Penanganan pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah adalah bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, tergantung pada berat ringannya permasalahan yang dihadapi, serta sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih diharapkan akan berjalan dengan baik, maka bank dapat memberikan keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran atau rescheduling. Untuk keperluan penghapusan itu, bank harus membentuk cadangan penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP sebagai berikut. 1. Bank wajib membentuk cadangan 1% dari seluruh pembiayaan. 2. Cadangan 3% dari pembiayaan yang tergolong tidak lancar setelah dikurangi nilai agunan yang telah dikuasai. 3. Cadangan 50% dari pembiayaan yang tergolong diragukan setelah dikurangi agunan yang dikuasai. Yang terakhir, cadangan 100% dari pembiayaan yang tergolong macet atau setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai. Menurut Siamat, untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet dan dapat ditempuh usaha-usahanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu perubahan syarat kredit lain menyangkut jadwal pembiayaan dan atau jangka waktu termasuk masa senggang, grace period, dan perubahan besar angsuran kredit. Tentu tidak dapat semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank. Yang kedua, reconditioning atau persyaratan ulang, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan penundaan pembiayaan sebagian atau seluruh bunga persyaratan lainnya. Restructuring atau penataan ulang, yaitu merubah syarat kredit menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambahkan pernyataan. 4. Liquidation atau likuidasi, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan 22 terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau
usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedangkan bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan. Dampak pembiayaan bermasalah. 1. Terhadap bank, likuiditas terancam, solvabilitas berkurang, rentabilitas menurun, bonativitas, tingkat kesehatan, modal tidak berkembang, munculnya biaya tambahan. 2. Terhadap karyawan, mental, kurang percaya diri, saling menyalahkan, karir, moral, atau rusaknya rasa memiliki dan tanggung jawab, waktu dan tenaga. 3. Terhadap pemilik modal, SHU berkurang, ketidakpercayaan pemilik modal. 4. Gejala-gejala bagi kredit simpanan menurun, pembiayaan angsuran tersendat-sendat, sering meminta penundaan pembayaran, terjadinya penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan, mengajukan perpanjangan pembiayaan, sering menghindar saat penagihan, adanya utang ke pihak lain. Proses penanganan pembiayaan bermasalah. Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan fleksibilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut. 1. Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara pemantauan usaha nasabah, pembinaan dengan pelatihan-pelatihan. 2. Pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan, silaturahmi oleh bagian pembiayaan. Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan cara reconditing, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 3. Pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan cara membuat surat teguran atau peringatan, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. 4. Pembiayaan diragukan atau macet, yaitu dilakukan dengan cara dilakukan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-hadul hasan. Lembaga pendukung pengawasan dan penanganan pembiayaan. 1. Institusi penjaminan pembiayaan syariah. Seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, di mana di dalamnya termasuk mengenai pengaturan lembaga atau institusi penjaminan yang dapat memberikan jaminan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non-bank yang telah diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang perbankan dan non-nasabah yang dapat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Institusi penjaminan pembiayaan syariah merupakan salah satu mitra strategis lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. Perjanjian penjaminan syariah adalah suatu pengaman yang efektif bagi lembaga keuangan syariah atau LKS untuk menjaga keuangan pembiayaannya. 2. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan wadah bagi penilai publik untuk memberikan jasa dan telah mendapat izin resmi dari Menteri Keuangan. Tugas penilai publik juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia seputar jasa penilai publik maupun penilai eksternal seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan pada bidang kekayaan lelang dan negara. KJPP dibagi menjadi 2 bentuk usaha, yaitu perseorangan dan persekutuan. Jasa penilaian yang ditawarkan KJPP: penilaian properti sederhana, penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian personal properti.
3. Kantor Akuntan Publik atau yang biasa disingkat dengan KAP merupakan badan usaha yang telah mendapat izin dari Kementerian Keuangan. KAP juga dibuat sebagai wadah bagi para publik akuntan yang ingin memberikan jasanya. Ada 2 jasa yang ditawarkan oleh sebuah badan usaha akuntan publik. Pertama, jasa atestasi yang termasuk di dalamnya adalah proses audit umum untuk merubah laporan keuangan, melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang prospektif, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan atau informasi yang mengenai performa keuangan. Yang kedua adalah KAP juga melayani jasa non-atestasi seperti jasa dalam kaitannya dengan akuntan keuangan, komplikasi, konsultasi, manajemen perpajakan, dan kompilasi.